Buah juga rupa kelengkeng di sini ya. Baru tahu saya kalau di sini ada pokok kelengkeng. Saya pikir di antara aja yang ada. Ini pun ada rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta ambasairina kisawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu man arsaltahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Sadaqallah wa huwa asdaqul qailin wa nahnu insyaallahu minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Pematang Siantar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pengajian kita kali ini, mari sama-sama kita memperbanyak rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat buat yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hari ini Kamis tanggal 1 September ya, sudah 1 September 2022. Pengajian kita pembahasan tentang sholat atau sembahyang. Sholat bahasa agama Islam, sembahyang bahasa Medan. Kita bilangnya sembahyang. Udah sembahyang kau kan? Udah. Maksudnya sudah sholat kau? Sudah. Di sini saya tulis dalam kitab ini, kitab Alim Sekampung ini, semua kaum muslimin yang sudah balik berakal wajib mengetahui hukum sembahyang serta tata caranya. Wajib mengetahui hukum dan tata caranya sekaligus. Kalau merujuk kepada hadis Nabi, pesan Nabi semasa hidup, kita orang tua kalau punya anak sudah umur 7 tahun
apakah anak itu laki-laki maupun perempuan, diajarkan kepadanya tentang hukum dan tata cara sholat. Mulailah anak yang 7 tahun ini tadi belajar tentang sholat. Ini nampaknya mic-nya ini agak bermasalah. Baterai ini ya. Praktek sholat itu diajarkan mulai dia berumur 7 tahun. Tes. Mulai dia berumur 7 tahun. Kalau dia enggan melaksanakan sholat di usia 10 tahun, pukul. Saya punya anak. Kalau mereka enggak sholat, saya marah. Kalau mereka melawan dan terbiasa tidak sholat, saya pukul. Waktu memukul itu, saya niatkan karena perintah Nabi. Dan memukulnya itu bukan maksudnya menyiksa, tapi mukul mengajarin dia betapa pentingnya sholat. Tidak ada satu amalan yang paling penting daripada sholat. Cerita amal perbuatan. Sampai kata Nabi, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama sekali yang dihitung terhadap hamba ini di hari kiamat, sholatnya. Fa'in soluha, kalau baik sholatnya, soluha sa'iru amalu, dianggap baiklah seluruh amal. Fa'in fasadat, kalau rusak sholatnya atau tidak dikerjakan sholatnya, fasada sairu amal, maka dianggap rusak pula lah seluruh amal. Sholatnya pun nggak boleh latah, mesti bagus. Sholat yang bagus itu bagaimana? Yang dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat tapi dia maksiat juga, itu yang salah bukan pelajarannya, yang salah individunya. Berarti sholatnya belum benar itu. Kalau belajar belum tuntas belajarnya, begitu. Sholatnya belum sampai mencapai kepada tingkat yang khusyuk. Dijalankan Pak ke kertas tanya jawabnya. Nanti biar supaya tinggal sekali jawab. Ya. Belum sampai kepada tingkat sholat yang khusyuk. Uniknya, orang-orang soleh terdahulu, mereka walaupun di pasar, dipajak, ingat Allah. Orang-orang soleh terdahulu ingat Allah di pasar.
Padahal pajak itu rame loh, ribut, segala aktivitas bermacam-macam orang di situ, jual belilah, yang sorong menyorong lah, yang gotong menggotong lah, yang pukul memukul lah. Semua aktivitas banyak beragam di pasar itu. Tapi orang-orang soleh terdahulu tetap ingat Allah. Walau dalam keadaan berkecamuk kehidupan pasar itu. Datang kita disuruh ngingat Allah, masuk ke masjid, suasananya nggak berkecamuk, tenang, hening, yang diingat pasar. Ada yang salah di situ. Tingkat khusyuk belum datang kepada kita. Maka untuk mencapai tingkatan khusyuk tadi supaya baik dan benar, ikutilah tata tertib aturan dalam sholat. Itulah yang mau disampaikan pada kesempatan pengajian kali ini. Pertama, harus dapat dipahami bersama bahwa sholat itu tiang agama yang apabila meninggalkannya dengan sengaja, seseorang itu akan dijatuhi hukumnya hukum kafir. Jadi kafir itu bukan non muslim. Kafir itu tidak percaya sama Allah dan ingkar sama perintah-perintah Allah. Tidak hanya non muslim. Ada kafir secara fi'li, ada kafir secara qauli, ada kafir secara i'tiqad. Kemarin sudah kita pelajari ini tentang bab tauhid. Ada orang yang tidak bersyahadat namanya kafir i'tiqad. I'tiqadnya kafir. Tapi ada orang yang enggak sholat, kafir dia secara fi'li. Tapi ada orang yang ngomongnya ngelantur, kafir dia secara qauli. Jadi kafir itu banyak. Kafir itu apa? Garis besarnya ingkar, tertutup dari hidayah Allah. Dan orang yang meninggalkan sholat jauh lebih buruk dari iblis yang enggan sujud kepada Adam. Sementara orang yang bersengaja tidak sholat merasa enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam raya ini. Sholat atau sembahyang terbagi dua jenis hukum. Satu hukumnya fardu atau wajib, yang kedua hukumnya sunnah atau muakkadah. Hanya dua itu. Salat itu hanya dua macam hukum. Kalau enggak wajib, sunnah. Kalau enggak fardu, muakkadah. Salat wajib itu biasa kita menyebutnya dengan salat maktubah atau salat 5 waktu. Salat 5 waktu sehari semalam, itu kita biasa sebut. Dalam fikih ada istilahnya salat maktubah. Jadi kalau dibilang salat maktubah, kita nggak boleh ada lagi yang terkejut. Oh, maksudnya salat wajib. Gitu. Berapa sholat wajib? Ya 5. Siapa yang wajib melaksanakan sholat wajib itu? Pertama, dia
muslim, artinya percaya kepada Allah dan Rasulullah, dan dia sudah bersyahadat, mengikrarkan syahadat dengan benar dan baik. Wajib itu sama dia. Yang kedua, langkah yang syarat yang kedua, dia sudah dewasa dan berpikir baik, artinya nggak idiot, berakal ya. Yang ketiga, dewasa. Makanya tadi anak yang 7 tahun tadi itu walaupun belum wajib, tapi diperintahkan orang tua untuk melatihnya, dan apabila sudah 10 tahun pukul supaya nanti ketika dia dewasa umur 15 tahun ke atas sudah tidak lagi meninggalkan sholat. Begitu. Orang yang meninggalkan sholat fardu ini, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, wajib dia mengqadanya. Wajib dia menggantinya kewajiban tadi. Sebab apa? Sebab dijadikannya dirinya berhutang dalam pengabdiannya kepada Allah. Walaupun ini enggak semua ulama mazhab sependapat, tapi mazhab kita Imam Syafi'i menekankan untuk pengikutnya mengikuti pendapat ini, bahwa salat wajib yang ditinggalkan wajib pula mengqadanya. Saya buat satu contoh. Jika ada orang yang bersengaja murtad, dengan menuruti hawa nafsunya, kemudian dia murtad, kita umpamakanlah dia murtad dari tahun 2020 sampai semalam 2022, 2 tahun dia murtad, kita umpamakan. Dia kan enggak sholat itu. Wajib sama dia untuk mengganti sholat selama dia murtad itu. Tapi kalau bagi orang yang gila enggak. Murtad beda. Itu waras. Dia bersengaja menuruti hawa nafsunya, kemudian dia keluar daripada agama Allah ini, dan dia tidak sholat, kemudian dia kembali kepada Islam ini, wajib untuk dia mengganti semua sholat fardu. Kita ini pun kalau ada yang bersengaja, kita semalam kemarin, tahun lalu, 10 tahun yang lalu meninggalkan sholat, ganti Pak. Habis sholat maghrib lagi. Sholat maghrib lagi. Niatkan mengganti sholat yang tinggal-tinggal. Gimana Pak kalau 40 tahun udah ada nih aku meninggalkan sholat? Pertanyaannya, ada nggak lagi kira-kira perkiraan Bapak umur Bapak 10 tahun lagi? Kalau 10 adalah katanya. Yakin lagi saya itu kalau 10 masih ada lah kayaknya. Dah kali 4 lah berarti. Yang 40 tahun tadi. Bapak sholat maghrib, ganti 4 kali lagi. Naik sholat maghrib lagi. Enggak cukup hanya bertaubat saja. Enggak. Karena bersengaja meninggalkannya kewajiban itu tadi. Ada yang berpendapat Pak Ustaz, cukup bertobat aja sama Allah. Ya, yang berpendapat begitu silakan. Ya kalau diterima tobatnya. Tapi ingat,
Qada ini tadi bukan berarti kita menyuruh kita bolak-balik meninggalkan sholat. Orang yang menjaga sholat itu akan dijaga Allah hidupnya. Orang yang jaga sholat dijaga Allah hidupnya. Menjaga sholat itu kayak mana? Bukan hanya sekedar jangan terlewatkan, tetapi jangan sampai telat waktunya. Contoh, sholat zuhur tengah 1 misal, jam 12.30 dapat sholat zuhur, jam 12.25 dia sudah di masjid, belum lagi azan dia sudah di masjid. Ini orang yang menjaga sholat. Yang begini ini dijaga Allah hidupnya. Insya Allah keluarganya pun dijaga Allah. Rukun sholat 13. Rukun sholat 13 ini orang Eropa beranggapan angka sial. Kamar blok itu ada nomor 13. Ada. Kamar blok ini ada angka 13. Karena kamar sial lagi. Makanya ada. Kalau rumah sakit enggak ada aja, Pak. Saya kayaknya kalau rumah sakit nggak ada menemukan kamar nomor 13. Atau hotel. Kayaknya nggak ada nomor 13. Kamar hotel. Populer ini angka 13 ini dihindarin orang. Angkot, bus itu nggak ada nomor 13. Capek kita nyarinya nggak ada nomor 13. Saya nanti kalau ditakdirkan Allah jadi orang kaya kali, beli bus besar banyak-banyak, saya bikin angka 13. Angka 13, 23, 33, 43, gitulah saya buat. Kalau saya buat angka 13, baru saya tulis di bawahnya kecil-kecil rukun sholat. 13 sudah besar saya buat tulisannya kan. Baru kecil-kecil saya buat di bawah tulisan 13 itu rukun sholat. Jadi kemana-mana angkotku ini ceramah. 13 rukun sholat, 13 rukun sholat. Ya, nggak sempat saya ceramah kemana-mana, angkot saya itulah yang ceramah kemana-mana. Rukun yang pertama, tegak berdiri lurus sedapat sedaya upaya. Itu rukun yang pertama tuh. Jadi tidak sempurna, bahkan tidak sah, karena meninggalkan rukun nggak sah ya. Orang yang sanggup berdiri lurus, sholatnya duduk-duduk. Orang yang sanggup, nggak ada sakitnya, nggak ada uzurnya, sanggupnya dia diri, tapi di bantainya duduk. Memungkinkannya bagi dia untuk berdiri, tapi duduk di bantainya. Itu tidak sah itu orangnya. Kenapa? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, di mazhab kita, itu termasuk rukun. Tegak berdiri lurus. Sedaya upaya kita. Sedaya upaya itu sesungguhnya, kesungguhan kita lah sampai mana bisa tegak berdiri lurus.
Kemudian yang kedua, mengangkat takbir pertama. Istilahnya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala perbuatan di luar daripada perbuatan sholat. Itu makanya dibilang takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan perbuatan di luar sholat dikerjakan. Contohnya di luar sholat itu mau melamun-melamun, sholat pun melamun-melamun, nggak boleh. Sholat itu main mata, nggak, di luar sholat itu main mata. Datang dia sholat pun main mata juga dia, nggak boleh. Di luar sholat ketawa-ketawa, sholat pun ketawa-ketawa di bulan dia, nggak boleh. Diharamkan perbuatan di luar sholat di dalam sholat. Makanya dijuluki takbiratul ihram. Itu menjadi rukun. Jadi kalau ada orang sholat gini aja dia, nggak sah sholat, nggak ada takbirnya. Imam aja yang takbir, Allahu Akbar, kata imam kan, dia gini aja, nggak ada takbir, nggak sah sholat. Membaca Al-Fatihah. Orang kalau udah masuk Islam, pertama disuruh dia ngapal surah Al-Fatihah lah. Jadi kalau ada orang Islam sejak lahir nggak tahu baca Fatihah, lucu itu. Fatihah aja pun nggak hafal dia, udah bahaya itu. Ya, itu rukun. Bacaan Fatihah kita sebagai makmum ataupun imam dalam sholat sir harus terdengar kuping kita masing-masing. Nggak usah pala sampai kuping kawan juga dengar. Kan bisa kan? Bismillah, alhamdulillah. Akhir gitu kan? Bisa kan? Kita mendengar bacaan kita, tapi tetangga kita nggak dengar. Samping kita nggak dengar bacaan kita. Kalaupun dengar samar-samar gitu. Ruku, kayak mana ruku itu? Ruku itu mata menghadap sajadah tempat sujud, tangan direnggangkan ini, jari-jarinya memegang lutut, sehingga rata ini punggung kita ini, kaki kita ini lurus seperti tadi. Ya. Ada orang yang tangannya kepanjangan, sehingga supaya dapat lurusnya punggung tadi, dia harus memegang di bawah lutut. Nggak apa-apa. Bagi orang yang kepanjangan tangannya nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang panjang tangan tetap harus mengikuti rukun, memegang lutut. 5. I'tidal. I'tidal itu tegak lurus membaca Rabbana walakal hamdu itu. Itu i'tidal. Lurus. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud udah digambarkan kemarin dalam sesi tanya jawab. Kemudian membaca tasyahud, kemudian membaca tahiyat awal bagi sholat yang melebihi 2 rakaat, ya, membaca tasyahud awal bagi sholat yang melebihi 2 rakaat, kemudian membaca tahiyat akhir,
kemudian membaca tasyahud akhir pada rakaat terakhir, ya, dilengkapi itu dengan doa perlindungan, baru yang terakhir salam penutup, salam ke kanan, salam juga ke kiri, ya. Cuman yang menjadi rukun salam yang ke kanan aja, salam yang ke kiri penyempurna rukun. Yang terakhir, mengerjakannya itu berurut, bahasa fikihnya tertib. Mengerjakan itu secara berurutan, bahasa fikihnya tertib. Ada tertib bahasa Indonesia, ada tertib bahasa fikih. Tertib bahasa Indonesia disiplin, tapi kalau tertib dalam bahasa fikih bukan hanya disiplin tapi berurutan. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan berbicara masalah macam-macam sholat sunat. Macam-macam sholat sunat. Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa sholat itu hanya ada dua macam hukumnya. Yang satu wajib, yang kedua sunnah. Pertemuan yang akan datang akan kita bahas macam-macam sholat sunnah, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali di malam hari. Itu nanti akan dibicarakan tentang sholat sunnah, ya. Kalau bangun tidur di tengah malam, sholat tahajud, gitu kira-kira, sampai nanti mau tidur. Banyak sekali sholat sunnah ini. Ada yang dikerjakan setiap hari, ada yang dikerjakan dalam suasana dan keadaan yang tertentu, ditentukan oleh Nabi, disyariatkan oleh baginda Allah kepada baginda Nabi. Kemudian ada disebabkan sesuatu. Masuk kita kepada sesi tanya jawab yang sudah ditulis bapak-bapak di buku ini. 1. Pak Ustadz, saat sholat sarung atau celana melebihi mata kaki, apakah sah? Pak Ustadz, saat sholat sarung atau celana melebihi mata kaki, apakah sah? Sah ya? Sah. Terus bagaimana tentang hadis isbal? Memakai pakaian yang melebihi mata kaki. Dilarang Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada masa Nabi orang-orang sombong, orang-orang angkuh, pakaiannya melebihi mata kaki. Sehingga dilarang Nabi memakai pakaian yang melebihi mata kaki. Terlebih dalam persoalan melaksanakan sholat. Cuman bukan berarti ketika ada yang memakai pakaian seperti itu terus sholatnya nggak sah. Tapi dia melanggar perkara isbal. Hanya saja kalau lewat mata kaki tidak berlebihan, hanya sekedar lewat begitu saja, itu tidak ada masalah. Karena di tempat kita ini ciri-ciri orang sombong itu nggak begitu. Ciri-ciri orang angkuh di tempat kita ini, sombong di tempat kita ini, payah dia dicakapin. Walaupun dia menjawab, gayanya lain lah menjawab itu. Itu orang sombong sama kita. Kau ke mana nih? Nggak dijawabnya. Sombong itu.
Tapi kalau orang kaya yang nanya dia jawabnya. Awak yang miskin-miskin ini asal cakap sama dia nggak jawabnya. Datang awak yang miskin-miskin ini pala lah ya kan. Kau sombongnya semenjak peka, bilang lah. Dua, Pak Ustadz, bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat isya dan subuhnya? Sholat isya dan subuhnya. Ini barometer ini. Nabi pernah ditanya persoalan sholat ini. Tentang seseorang, keislaman seseorang itu perbedaannya antara dia mendirikan sholat atau tidak. Baru benar-benar Islamnya itu tengok sholat subuhnya. Kalau ada orang sholat subuhnya pun nggak jelas, entah di mana-mana, katanya di rumah, entah di mana lah gitu, nggak tahu kita, nggak jelas sholat subuhnya, nggak berjamaah, nggak di masjid, nggak usah dibilang dia benar-benar Islam. Karena Nabi aja nggak bilang itu orang yang benar-benar Islam. Biar dia tersinggung kalau dibilang dia nggak Islam. Biar dia merasa paling Islam. Nggak betul itu. Karena Nabi yang bilang barometer sholat ini subuh. Subuh aja nggak jelas, mana jelas itu orangnya? Ya kan? Subuhnya aja nggak jelas. Munafik itu orangnya. Makanya obat munafik itu salah satunya apa? Melaksanakan sholat subuh secara rutin terus menerus, tidak tinggal takbiratul ula, takbiratul ihram selama 40 hari berturut-turut. Mulailah itu mengikis kemunafikan. Ya. Kalau ada orang membiasakan sholat subuh tidak terputus 40 hari secara terus menerus, tidak tinggal takbir pertama bersama imam, insya Allah terkikis dari dirinya sifat kemunafikan. Mudah-mudahan orang yang kayak gini bisa dipercaya. Tapi kalau nggak kayak gitu banyak cakap itu, nggak bisa dipercaya. Tengok diri masing-masing lah, nggak usah nengok orang. Tengok diri masing-masing. Lanjut. Pak Ustadz, waktu sampai 4 atau 5 kali apa ini maksud? Pak Ustadz, wudu bukan waktu. Pak Ustadz, wudu sampai 4 atau 5 kali. Bagaimana Pak Ustadz? Contoh kumur-kumur sampai 5 kali. Oh gini, urutannya itu 5 kali dia buat, nggak 3 kali. Tidak sunnah. Sunnahnya 3 kali. Tapi nggak batal. Tidak sun. Ada satu cerita. Seorang anak muda yang baru mendalami agama Islam pada satu guru. Kemudian dia dengar lagi ada seorang guru, yaitu gurunya ini di kampung seberang sana, agak jauh dari tempatnya. Dia pingin berguru sama gurunya ini. Waktu dia belajar sama gurunya ini, Bapak tahu apa yang dia pelajarinya dalam Islam? Hidup itu harus qanaah. Hidup itu jangan bermewah-mewah. Ya kan? Hidup itu apa adanya. Dunia ini sementara. Makna-makna tasawuf diajari gurunya.
Lama dia bercerita sama gurunya ini, kagum dia sama gurunya ini, Pak. Selain kagum, rela dia menghambakan diri kepada gurunya ini. Jadi hatoban gurunya ini rela dia. Itulah keberkahan ilmu zaman dulu itu, karena maunya orang berguru itu dengan baik dan benar. Ya. Adabnya kepada guru itu tinggi gitu. Keberkahan ilmu itu pun entah gimana lah dia dapat. Jadi singkat cerita, lama dia berguru sama gurunya ini, dia bertanya lah, sama siapa gurunya ini berguru? Nah, gitu. Oh, guru saya ada di sana gitu. Permisi dia untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk berguru kepada gurunya ini. Didatanginya lah gurunya ini kan. Gurunya ini didatanginya. Begitu dia melihat rumah gurunya ini mewah, artinya orang kaya lah pada masa itu. Heran dia. Di dalam cerita itu diceritakan pula lagi, gurunya ini ke masjid melaksanakan sholat fardu itu udah siap azan dulu baru dia datang. Artinya siap azan sholat sunat, situlah dia baru datang, baru nongol di masjid itu. Sementara gurunya itu beda, belum lagi azan udah di masjid itu gitu. Kan beda ini kelasnya nih ya. Datang batin dia, terganggu batin dia. Ini muridnya gurukunya ini, katanya gitu dalam hatinya, ya kan? Mana mungkin gurunya guruku ini muridnya ini gitu. Penasaran juga dia, tapi guruku kok dibilangnya ini gurunya kan gitu kan? Apa kehebatan guru ini kan gitu kan? Karena jauh beda ini pembawaannya sama guruku gitu. Ngadu dia sama guru daripada gurunya ini. Kiai, saya ini mau belajar agama. Saya ini orang bodoh, belum pernah belajar agama. Ya biasalah hidup di kampung-kampung, masih dirahasiakannya. Kalau dia muridnya daripada murid si guru ini. Apa yang pertama diajarkan guru daripada gurunya ini? Serupa pelajaran kita bab toharo dulu, bab bersuci dulu. Itulah persoalan wudu. Diterangkan dengan bagus sambil praktek, Pak. Kalau dulu biasa itu belajar sambil praktek. Sekarang aja ya saya ceramah di penjara ini nggak ada praktek-praktek sekalipun. Ya kan, kalau dulu mana ada begitu, praktek langsung. Jadi disampaikan si kiai ini tadi, kalau berwudu itu 3 kali. Datang kawan ini bikin yang 4 kali. Pertama di muka 3 kali. Belum protes kiai itu kan. Tangan dibikinnya 4 kali. Pertanyaan ini 5 kali lagi. Lebih parah ini daripada contoh yang saya buat ini. Dilebihkannya 1. Pertanyaannya, anak muda ini tadi bukan orang bodoh loh. Dia udah pintar loh belajar sama muridnya kiai ini tadi. Terus kenapa dia buat 4 kali? Dia dengar kok cakap kiai ini tadi, buat 3 kali. Pertama basuh aja, kemudian basuh tangan, dilebihkan ya. Protes lagi ini.
protes Kiai. Kenapa kau buat 4? Biar lebih banyak aja Kiai. Kamu tahu bahwa Nabi tidak suka melihat yang berlebih-lebihan. Mubazir. Sampai Nabi aja pesan kalau berwudu itu berhematlah walaupun di laut. Kayak mana berhemat di laut? Udah jelas-jelas air laut itu banyak kali. Disuruh Nabi lagi hemat menggunakan air. Datang si anak muda ini, Masya Allah guru, air yang satu siraman ini kau permasalahkan sama aku. Rumahmu yang begini besar, hartamu yang begini banyak, nggak pernah kau permasalahkan sama dirimu. Masuk kaji itu. Paham maksudnya? Satu siraman di tanganku ini kau permasalahkan sama aku. Hartamu yang begini banyak nggak pernah bermasalah bagi dirimu. Malu Kiai ini, Pak. Lama Kiai ini pun udah mulai malu lah nengok ini anak muda. Dan Kiai ini pun tahu kalau anak muda ini sebenarnya bukan orang biasa. Jadi jangan 5 kali buat, ya masalah. 3 kali aja buat. Kalau 5 kali nggak sunnah. Pak Ustadz, kenapa Wali Songo mendapat julukan wali? Arti wali tahu? Wali itu teman. Wali itu teman, sahabat. Wali itu boleh diartikan kawan. Wali Allah itu artinya teman Allah gitu. Yang dekat dengan Allah gitu. Dekat dengan Allah. Kenapa disebut wali mereka? Karena amalan mereka amalan yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia. Amalannya itu amalan wali. Orang-orang yang dekat bersama Allah. Yang takutnya itu hanya sama Allah. Yang ridhonya itu hanya sama Allah. Dan Allah pun ridho sama mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabb. Itu. Ya. Jadi itu makanya disebut wali. Karena mereka takutnya hanya sama Allah. Enggak takut mereka sama Belanda, enggak. Sama Allah mereka takut. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita mengetahui kalau kita terkena sihir? Terkena sihir. Mudah-mudahan walaupun cantik kali tulisan ini saya nggak salah baca. Sihir, iya kan? Terkena sihir. Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui? Datangi ahli ruqyah. Datangi ahli ruqyah. Ustadz pandai? Enggak pandai aku meruqyah orang. Pernah lihat orang meruqyah? Pernah. Saya pernah melihat orang meruqyah. Pernah belajar tata cara ruqyah? Pernah. Murid saya kesurupan, saya baca bacaan, nambah jinnya Pak.
Nambah jinnya, bukan kurang, bukan lari. Ah udahlah, berhentilah, kok nggak betul ini, nah, gitu kan. Nambahnya jinnya, gitu kan. Bukan makin sehat. Tanyalah ke ahli ruqyah. Di mana ada ahli ruqyah, bertanya ke sana. Disitulah kita cara tahunya tentang sihir. Obat sihir itu banyak. Obat sihir itu banyak. Mengantisipasi kena sihir pun banyak. Pertama, berwudu. Makanya jangan putus wudu. Orang yang nggak putus wudu, insya Allah nggak kena sihir. Ya, digaransi itu ya, nggak kena sihir. Makanya jangan putus wudu. Usahakan jangan putus wudu. Mau tidur aja berwudu dulu. Begitu batal wudu, wudu lagi. Padahal nggak mau sholat, tapi dia terus ada wudunya. Nah itu, nggak kena sihir itu insya Allah, Pak. Yakinlah. Udah pernah aku kena sihir Ustaz, tapi sekarang alhamdulillah udah sembuh karena udah diobatin kakekku. Nah, jangan puas dulu. Jaga wudu biar jangan kena sihir lagi. Ya kan? Pak Ustadz, tolong ceritakan sedikit kisah tentang Sunan Giri. Sunan Giri. Saya tidak pandai menceritakan itu, Pak, tentang sunan-sunan ini. Nggak dapat saya secara rinci cerita Sunan Giri. Iya, nggak menambah iman ini. Lanjut, Pak Ustadz, kalau puasa suntik vaksin, batal atau tidak puasanya? Tidak. Tapi makruh ya. Tidak sampai batal. Tapi kalau dia suntik untuk vitamin mengenyangkan, batal. Ya, batal itu. Vaksin kan kegunaannya untuk berobat, makruh saja, tidak sampai batal. Makruh pekerjaannya aja, bukan makruh puasanya. Makruh pekerjaannya aja. Ya usahakanlah vaksinnya malam atau habis buka. Puasa sunat ini Ustaz. Oh ya nggak apa-apa. Kalau puasa sunat ya lanjut aja. Apa arti saum? Puasa arti saum. Pak Ustadz, apa arti puasa katanya? Itu yang terakhir ya. Yang terakhir coret-coret tulisannya, Pak Ustadz, apa arti saum? Puasa artinya. Ada lagi yang bertanya? Oke. Duluan. Coba Bapak jelaskan. Qadha sholat itu lebih baik sudah atau sebelum sholat wajib? Oke. Mengqadha sholat boleh sebelum, boleh sesudah. Yang penting waktunya sudah waktu zuhur, ya kan? Tapi kalau berjamaahnya masih lama lagi dikerjakan, karena masih banyak orang yang melaksanakan sholat sunat ini tuh macam, waktunya diperkirakan masih sempat melaksanakan sholat qadha, walaupun barang sekali, kerjakan Pak. Oh, aku mau melaksanakannya 4 kali Ustaz. Sekali ku buat di sebelum, 3 kali ku buat di sesudah. Boleh? Boleh. Yang penting sudah dapat waktu zuhurnya. Ya, mau sebelum, mau sesudah, asal ada waktunya kerjakan. Nah, gitu ya. Ada lagi? Ya. Salam tullah. Apa bedanya qadar dan takdir? Kodrat dan takdir. Apa bedanya? Pemilik agama. Mengamalkan agama dengan mengamalkan agama. Oh gitu. Kodrat itu ukuran yang sudah ditetapkan, kodrat.
Kodrat itu bahasanya dari segi bahasa artinya ukuran, standarisasi. Ya. Kodrat manusia itu begini, standar manusia itu begini. Nah, ketentuan umum maksudnya. Iya, ketentuan umum. Kodrat manusia itu pelupa, umumnya manusia itu pelupa. Takdir itu sesuatu yang ditetapkan kepada manusia itu. Takdirnya dia cacat, takdirnya dia begini, gitu ya. Nah, ya, sudah kodrat lelaki begini, sudah kodrat perempuan begini, nah gitu. Nah, itu cerita ukuran dan cerita ketetapan yang sudah dibuat sama Allah. Sedangkan pemilik dan pengamal agama, pemilik agama maksudnya ini gimana ini? Saya inti pertanyaannya ini pun belum paham. Perbedaan dari pemilik agama. Agama ini kan agama Allah. Yang memilikinya Allah. Mutlak agama ini agama Allah. Yang kita di situ disuruh untuk taat dan mengikutinya menjadi sarana ibadah. Pengamalannya itu dari kita, pemiliknya Allah. Ya. Jadi pemilik agama itu ya Allah gitu. Maksudnya ya Allah gitu. Kemudian pengamal agama itu hambanya gitu. Kitalah yang mengamalkan agama itu. Apa yang kita amalkan agamanya Allah gitu. Kan diterangkan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah Islam. Maksudnya agama yang ada pada Allah itu Islam. Ya, Islam. Enggak ada agama selain itu di sisi Allah. Ya, itu dia patokannya di situ. Sedangkan mengamal agama itu individu kita sebagai hamba gitu. Ya. Makanya kita udkhulu bisilmi kaffah. Masuklah kalian dalam Islam itu secara totalitas. Beribadahnya, bermuamalahnya, bermuasyarahnya dan sebagainya. Begitu ya. Siapa contohnya? Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Ulama-ulama terdahulu, itulah guru-guru kita juga, ya. Itu dia. Ada lagi? Ya. Kita di kamar kan suka kehabisan air, subuh atau isya gitu kan. Di kamar kehabisan air, nggak ada lagi air ya? Iya, tayamum. Ada yang bilang nggak boleh katanya apa? Berlaku tayamum di sana apa itu di padang pasir sama musafir katanya. Jadi berarti di negara lain nggak boleh berarti. Boleh. Jangan bertengkar. Dia mau terus nggak bisa itu yang ngaku di padang pasir sama musafir. Iya, dia bilang nggak bisa untuk diri dia aja lah itu, bodoh dia itu. Kan bodoh orang boleh untuk orang. Iya kan? Iya, namanya dia nggak ngerti. Boleh kalau nggak ada air, kita ya tayamum. Sedangkan air ada tapi sedikit untuk kepentingan maslahat. Kemarin kan sudah kita ceritakan. Boleh. Air tinggal satu ceret. Dan ceret air ini hanya untuk minum yang cocoknya. Gak ada lagi air selain yang satu ceret ini. Tayamum. Cebok pakai tisu. Tayamum. Gak ada air memang. Tinggal yang seceret ini. Ini kegunaannya untuk minum. Yang kalau ini dipakai untuk wudhu, nggak ada lagi untuk minum. Ada rupanya jalan keluar minum. Jalan keluar minum ada. Jalan keluar minum. Misalnya membaca buku, haus hilang. Ini kan haus. Obatnya minum nggak? Lain dari minum ada lagi? Nggak ada kan? Yang minum aja kan? Ya udah untuk minum itu air yang sedikit tadi itu.
Tapi jalan keluar wudu ada? Ada. Apa? Tayamum. Ya udah tayamum gitu loh. Jadi agama itu nggak nyusahin. Agama itu membuat kita tertib, gitu ya. Ada lagi? Ya. Oh, ya begini. Ini kan lutut. Ya begini. Enggak, dia enggak lewat lutut. Enggak dilewatkan gini. Ya diginikan ya. Sejajarkan ya. Disejajarkan dengan ujung lutut. Gitu ya. Ada lagi? Udah? Enggak ada lagi? Udah ya, udah pas ya. Udah lewat 1 jam. Bisyafaatin nabiyina bikiramatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.